Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 17 Oktober. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Baik, sebelum kita lanjutkan sebentar kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan yang baru bagi kami. Kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga kami boleh bertumbuh, makin dewasa mengenal Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita. Kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri bagi anak-anak terang. Kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri bagi anak-anak terang. Saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ini, di ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri akan mencuri, maka kita perlu berjaga-jaga. Amin. Zaman sekarang rata-rata toko atau banyak rumah juga dilengkapi dengan CCTV. Tujuannya adalah untuk memantau tindak kejahatan. Kapanpun maling, kapanpun pencuri datang bisa tertangkap oleh kamera pengintai. Dan kita melihat polisi juga sering kita dengar untuk mengungkap tindak kejahatan dengan memanfaatkan kamera pengintai. Di ayat yang kedua ini dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Malam ini digambarkan adalah orang-orang malam atau orang-orang hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang-orang yang merasa nyaman hidup di dalam dosa, merasa nyaman hidup tanpa Tuhan. Mereka mengatakan damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Orang yang memang tidak menghendaki kedatangan Tuhan, tidak menghendaki kedatangan Yesus yang kedua kali, atau orang yang tidak percaya, atau orang yang tidak beriman dengan kedatangannya, maka mereka akan kecolongan. Tapi saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan pada saatnya akan datang. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka akan kecolongan. Dan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri bagi mereka. Tetapi bagi kita, orang-orang yang hidup di dalam terang, orang-orang yang hidup di dalam siang atau anak-anak siang, bagi kita kedatangan Tuhan adalah yang kita nanti-nantikan. Amin. Maka itu saudara, mari kita berjaga-jaga. Mari kita hidup tidak seperti cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga bahwa kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Dunia ini akan lenyap, dunia ini akan berakhir. Tetapi kita orang yang percaya sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Maka itu saudara, cara hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan kita harus tanggalkan. Amin. Kita harus tinggalkan cara hidup seperti orang dunia ini. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Maka saudara, kapanpun Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita tidak perlu cemas. Amin. Kita tidak perlu takut.
Yang penting hidup kita senantiasa melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan Tuhan. Itu saja yang kita lakukan. Itu saja yang harus kita jaga. Bagaimana hidup kita ini senantiasa bisa bergaul dengan Tuhan. Tentunya ketika kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kegelapan, kita terpisah dari Allah. Maka itu kedatangan Tuhan ketika dia terpisah dari Allah seperti pencuri. Tetapi bagi kita anak-anak terang, anak-anak siang, kita pasti hidup berjaga-jaga. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini renungan yang boleh kami dengarkan, bahwa kami adalah anak-anak siang, anak-anak terang. Kami tidak hidup dalam kegelapan, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali pun bagi kami bukan hal yang mengejutkan, malah hal itu hal yang kami nantikan, karena kami percaya bahwa Tuhan pasti datang menjemput orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Demikian renungan kami, biarlah kiranya menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.